Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceri Septia Asnafiza, NIM 22080020, Prodi D3 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mengenai mengukur lebar sungai tanpa menyeberangi. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur sungai tanpa menyeberanginya. Kemudian yang kedua, mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan perbandingan sisi segitiga dalam pengukuran di lapangan. Dalam perencanaan di tambang pasti ada waktunya di mana ketika melakukan proses pertambangan ditemui sebuah sungai yang sangat lebar dan tidak bisa diseberangi. Hal tersebut menjadi kendala saat melakukan pengukuran di sungai untuk mendapatkan suatu garis. Karena sungai tersebut lebar, tentu saja kita tidak dapat menyeberangi sungai tersebut. Tentu saja hal tersebut akan membuat kita kesusahan dalam melakukan pengukurannya. Untuk itu, kita dapat melakukan dengan menggunakan prinsip perhitungan segitiga sebangun. Dalam melakukan pengukuran diperlukan bidang perantara untuk memudahkan ketika melakukan pengukuran, sehingga dapat ditemukan hasil yang akurat dengan cara yang praktis dan dengan semudah-mudahnya. Dalam melakukan proses pengukuran harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Kita harus bisa mengaplikasikan data dari lapangan ke selembar kertas. Melakukan satu titik pembidikan di seberang sungai yang tidak bisa diseberangi atau mewakili lebar sungai. Tidak boleh membentuk suatu garis miring dengan titik tersebut. Data dapat ditemukan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti yalon, penukur, pita ukur, dan kompas. Perpanjangan titik juga dapat dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras dan menggunakan rumus perbandingan segitiga. Untuk membuat dua garis, terlebih dahulu tentukanlah dua titik sembarang masing-masing dari sudut tersebut dengan menghubungkan beberapa titik sehingga dapatlah ditemukan garis lurus atau data yang ingin dicari. Cara trigonometris dilakukan jika jarak yang diukur perbedaan tingginya adalah 0. Jarak kemiringan adalah hasil yang ingin dicari. Dapat menggunakan rumus. Yang pertama, EC per DE sama dengan PC per PQ untuk mendapatkan panjang PQ. Dalam mencari panjang DC atau segitiga kecil dapat menggunakan rumus DC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah DE kuadrat, sehingga didapatkanlah hasil panjang DC atau sisi miring dari segitiga kecilnya. Dalam mencari segitiga besar atau QC, sisi miring QC dapat menggunakan rumus QC sama dengan PQ kuadrat ditambah PC kuadrat, sehingga didapatkanlah panjang QC atau sisi miring dari segitiga besarnya. Dan dalam melakukan pengukuran untuk mencari panjang PQ dapat menggunakan rumus BQ sama dengan PQ dikurang PA ditambah AB, sehingga didapatkanlah panjang BQ atau lebar sungai yang ingin dicari. Peralatan yang dapat digunakan dalam melakukan pengukurannya yaitu yang pertama yalon, penukur, pita ukur, dan kompas. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, mahasiswa harus menggunakan sepatu, memakai helm untuk melindungi kepala, memakai rompi sebagai identitas di lapangan, hindari kehilangan alat, dan pastikanlah jumlah alat yang dipinjam. Selanjutnya, langkah kerja. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan. Persiapkanlah alat yang ingin dipinjam. Setelah itu, buat ban alat dan ditandatangani diketahui oleh dosen yang mengajar. Setelah itu baru pergi ke lokasi praktek. Langkah yang kedua yaitu mendapatkan titik-titik di lapangan. Terdapat dua cara dalam melakukan pengukurannya. Cara yang pertama yaitu langkah yang harus dilakukan yaitu tentukanlah sebuah objek statis di seberang sungai, seperti bangku, batu, pohon, tiang, lampu, dan lain-lain. Berilah nama tersebut sebagai titik Q. Setelah itu, tancapkanlah yalon pada titik P sehingga dapat garis lurus PBQ, titik di seberang sungai. Setelah mendapatkan garis lurus PBQ, buatlah garis PC tegak lurus terhadap garis PBQ. Setelah itu, buatlah garis lurus CDQ. Buatlah garis lurus AD tegak lurus terhadap PBQ, AD sejajar dengan PC. Langkah selanjutnya yaitu ukurlah jarak AB, AP, PC, dan AD. Dengan melakukan perbandingan segitiga diperolehlah persamaan PQ banding PC sama dengan DE per EC. Nilai
PQ dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan. PQ sama dengan PC kali DE per EC. Selanjutnya dihitung panjang BQ dengan cara BQ sama dengan PQ dikurang PA ditambah AB, sehingga didapatkanlah panjang BQ, yaitu lebar sungai yang dicari. Cara yang kedua yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tancapkan jalan pada titik P sehingga didapat garis lurus PBQ titik Q di seberang sungai. Buat garis lurus PR tegak lurus terhadap garis PBQ. Selanjutnya buatlah garis lurus RT yang merupakan perpanjangan PR, dan buat pula garis lurus RS yang merupakan perpanjangan garis lurus QR. Selanjutnya ukurlah jarak PB, PR, RT, dan TS dengan menggunakan rumus perbandingan segitiga sebangun. Diperoleh persamaan PQ per TS sama dengan PR per RT. Maka akan diperoleh nilai PQ dengan rumus TS kali PR per RT. Selanjutnya dalam mencari lebar sungai dapat ditentukan dengan menggunakan rumus PQ dikurang PB, sehingga didapatkanlah lebar sungai. Data praktikumnya yaitu yang pertama, panjang PC sejauh 4 meter, EC sejauh 1 meter, AB sejauh 1,6 meter, AP sejauh 2,95 meter, AD sejauh 3 meter, DE sejauh 2,95 meter, PE sejauh 3 meter, DC sejauh 3,114 meter, PQ sejauh 11,8 meter, BQ sejauh 10,45 meter, dan QC sejauh 12,45 meter. Analisis dan pengolahan data, yaitu yang pertama, dalam mencari panjang PQ dapat menggunakan rumus segitiga perbandingan, yaitu EC per DE sama dengan PC per PQ. Yang pertama 1 per 2,95 sama dengan 4 per PQ, sehingga 1 PQ sama dengan 11,8, PQ sama dengan 11,8 dibagi 1 sama dengan 11,8 meter. Itulah yang didapatkan dalam mencari panjang PQ, sehingga panjang PQ yaitu 11,8 meter. Untuk mencari segitiga kecil atau sisi miring DC, yaitu yang pertama, dapat menggunakan rumus Pythagoras. DC kuadrat sama dengan ED kuadrat ditambah EC kuadrat. DC sama dengan akar ED kuadrat ditambah EC kuadrat, sehingga diperolehlah hasil dari akar 9,7025 mendapatkan hasil 3,114 meter. Itulah panjang titik DC. Selanjutnya dalam mencari segitiga besar QPC atau mencari sisi miring titik QC dapat menggunakan rumus PQ kuadrat ditambah PC kuadrat, sehingga diperolehlah akar dari 155,24 sama dengan 12,45 meter. Itulah panjang titik QC atau dalam mencari segitiga besar QPC. Selanjutnya dalam mencari panjang titik BQ atau lebar sungai dapat menggunakan rumus PQ dikurang PA ditambah AB. 11,8 dikurang 2,95 ditambah 1,8 memperolehlah hasil 10,45. Itulah hasil atau lebar sungai yang dicari. Skala yang dapat digunakan yaitu skala 1:100. Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Hasil dan pembahasan dapat menggunakan skala 1:100 jarak sebenarnya per jarak pada peta, sehingga diperolehlah hasil jarak titik PC sejauh 4 cm, jarak EC sejauh 1 meter, jarak AB sejauh 1,6 cm, jarak AD sejauh 2,95 cm, jarak AD sejauh 3 meter, jarak DE sejauh 2,95 cm, jarak PE sejauh 3 cm, jarak DC sejauh 3,94 cm, jarak PQ sejauh 11,8 cm, jarak BQ sejauh 10,45 cm, dan jarak titik QC sejauh 12,45 cm.